Kata Imam Khomeini, manusia ini merupakan ciptaan dari zat yang maha segala-galanya, yang tak terbatas. Ini penting ini. Bagian ini sangat penting sekali. Jadi Anda, wahai manusia, Anda ini bukan sembarang ciptaan, Anda ini bukan sembarang makhluk. Anda ini makhluk dan ciptaan zat yang maha segala-galanya. Jadi Anda terpaut dengan kekuatan yang tak terbatas, yang maha segala-galanya. Jalla jalaluh, jallat azamatuh. Dan Anda jangan pernah berhayal Anda untuk puas kecuali Anda sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ikhwani wa akhwatil aizza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian Al-Arba'una Hadithan lil Imam Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan kita sampai pada Al-Hadithus Sadis atau hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini berbicara tentang hubbud dunya atau kecintaan kepada dunia. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, an Abi Abdullah alaihissalam, qala man asbaha wa amsa wa dunya akbaru hamme. Barang siapa yang masuki pagi hari dan sore hari sementara dunia menjadi keinginan terbesarnya. Jadi barang siapa yang masuk pagi dan sore hari dan sepanjang waktu itu hal yang paling penting baginya adalah dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainai, maka Allah akan menjadikan kefakiran itu ada pada dirinya. Wa syattata amrah, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Walam yanal minad dunya illa ma qusima lahu, dan dia tetap saja tidak akan meraih dari dunia kecuali apa yang memang telah Allah tentukan dan Allah menjadikan itu adalah bagiannya. Wa man asbaha wa amsa wal akhiratu akbaru hammi, sebaliknya barang siapa yang masuki pagi hari dan sore hari sementara akhirat itu adalah menjadi pemikiran terbesarnya. Ja'alallahu al-ghina fi qalbih, Allah menjadikan kekayaan pada hatinya, wa jama'a lahu amrah, dan Allah akan menyelesaikan urusannya. Hadis selesai. Hadis ini dari terjemahan yang sederhana tadi bisa kita fahami bahwa menurut Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, manusia itu ada dua. Ada manusia yang ketika memasuki pagi dan sore hari kemudian dunia menjadi pemikiran terbesarnya. Ada juga orang-orang yang ketika memasuki pagi dan sore hari dan akhirat menjadi pemikiran terbesarnya. Nah, orang yang memasuki pagi dan sore hari kemudian pikirannya hanya dikuasai oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Ini kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, malah Allah akan menjadikan itu kefakiran nyata padanya. Sementara orang yang menjadikan akhirat sebagai pemikiran terbesarnya, maka Allah akan
menjadikan kekayaan pada hatinya. Mudah-mudahan hadis tadi secara sederhana telah mampu kita pahami maknanya. Nah, kita akan masuk pada keterangan yang disampaikan oleh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Di awal Al-Imam Al-Khumaini dia menjelaskan bahwa dunia dan akhirat itu kalau kita mau pahami definisinya, maknanya, menurut beliau bahwa para ulama atau arbabul ulum itu mempunyai banyak pendapat. Dan menurut beliau kita tidak akan habiskan waktu kita untuk memperbincangkan definisi dunia dan akhirat yang memang para ulama memandangnya dari berbagai macam sudut pandang. Tidak terlalu penting itu untuk kita habiskan waktu kita berbicara tentang berbagai definisi dan makna daripada dunia dan akhirat. Tapi yang beliau ingin tekankan dalam hadis yang ke-6 ini, beliau ingin berbicara secara khusus tentang ad-dunya al-madhmumah, dunia yang tercela. Artinya seperti apa sih dunia yang harus kita hindari itu? Kita tidak akan habiskan waktu kita untuk berbicara tentang definisi dan makna dunia atau akhirat, tapi kita akan fokus pada makna dunia yang madhmumah. Apa madhmumah? Artinya tercela. Apa maksud daripada tercela? Adalah hal-hal duniawi yang akan mencegah kita dari sampai pada akhirat atau kehidupan yang sesungguhnya. Dalam hal ini Imam Khumaini menyatakan, wa innamal muhim fi hadzal bab huwa fahmud dunya al-madhmumah, memahami dunia yang madhmumah, yang seharusnya pencari akhirat atau pencari kehidupan yang hakiki seharusnya ia menghindarkan diri darinya, dan hal-hal yang akan membantu dia untuk selamat dari kehidupan dunia. Kemudian pada bagian berikutnya beliau mengutip keterangan dari Al-Allamah Al-Majlisi tentang hakikat dunia al-madhmumah. Al-Majlisi berkata seperti ini: fa'lam, ketahuilah bahwa yang bisa difahami dari serangkaian ayat dan riwayat bahwa dunia yang madhmumah itu adalah dunia yang mencegah manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang mencegah manusia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang mencegah manusia untuk sampai pada kehidupan hakiki di akhirat. Al-Allamah Al-Majlisi kemudian menjelaskan bahwa dunia dan akhirat itu adalah dua hal yang saling berlawanan. Adapun apa yang bisa menjadi barometer? Yang menjadi barometer tentang dunia dan akhirat itu, dan agar kita memahami mana sih sebenarnya dunia yang madhmumah itu, karena nanti di samping dunia yang madhmumah ternyata juga ada ad-dunya al-mamduhah, ada juga dunia yang terpuji. Artinya tidak seluruh hal yang terkait dengan dunia itu sifatnya tercela. Ada hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan bersifat mamduhah. Nah, apa yang menjadi ukuran antara mamduhah dan madhmumah? Beliau menjelaskan, fakullama yujibu ridallah subhanahu wa qurbahu fahuwa minal akhirah. Kata Al-Allamah Al-Majlisi bahwa setiap hal dari dunia ini yang menyebabkan keridhaan Allah dan menyebabkan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun hal itu bersifat duniawi dan di dunia itu dianggap perkara-perkara ukhrawi. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita di dunia itu karena menyebabkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun hal itu sifatnya duniawi tetap
dihitung sebagai perkara ukhrawi. Contoh mamanya, orang-orang yang melakukan perdagangan, produksi, kemudian bercocok tanam, tapi tujuan daripada semua kegiatan dunia itu adalah agar dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, atau kalau ada kelebihan dia bisa bantu orang lain, ya, akan kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap dunia. Atau setidaknya orang itu dia bekerja, ya, mencari nafkah, mencari dunia, mencari harta, tujuannya agar dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, hal ini adalah masuk pada ad-dunya al-mamduhah. Meskipun itu adalah perkara-perkara duniawi, mencari dunia, kaitannya dengan harta, cocok tanam dan lain sebagainya, tapi karena tujuannya itu mulia, maka hal itu bisa dianggap sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Sebaliknya, ada kalanya hal-hal itu boleh jadi bentuknya itu ibadah atau manasik, tapi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang menunjukkan orang itu hendak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya adalah mendapat pujian orang, seperti al-a'mal ar-riyaiyah, perbuatan-perbuatan yang bernuansa riya dan pamer, maka meskipun itu adalah ibadah, meskipun itu adalah manasik, tapi hal itu tidak dihitung sebagai perkara-perkara ukhrawi, malah hal-hal yang bertentangan dengan akhirat dan menjadikan pelakunya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya adalah antara mana perkara duniawi dan mana perkara ukhrawi adalah apakah perbuatan-perbuatan itu mendekatkan seseorang kepada Allah atau menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan itu masuk dalam perkara ukhrawi meskipun kegiatannya adalah duniawi, dan hal yang menjauhkan seseorang dari Allah meskipun kegiatannya itu ukhrawi, itu dianggap sebagai perkara duniawi. Nah, sekarang pendapat Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif. Nah, beliau ketika hendak menisbatkan sebuah pendapat pada dirinya, beliau berkata seperti ini, yaqulul faqir ilallah. Al-faqir ilallah maksudnya pribadi Imam Khumaini. Pendapat saya. Kata beliau, saya tidak akan bacakan teksnya karena takut mengambil waktu. Intinya kata beliau bahwa dunia itu adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan yang sementara ini. Kehidupan yang sementara ini itu adalah dunia. Sementara akhirat adalah, kalau dunia itu sisi mulk bagi manusia, sementara akhirat itu sisi malakut bagi manusia. Nah, sisi malakut ini adalah hal-hal yang sifatnya abadi dan bersifat hakiki. Beliau melanjutkan bahwa kehidupan sementara di dunia ini, meskipun ini adalah kehidupan yang sementara, beliau mengatakan bahwa disinilah manusia akan melakukan tarbiyatun nufus. Justru di kehidupan yang sementara ini manusia menggembleng jiwanya, mendidik dirinya. Manusia dari alam yang sementara ini, dari kehidupan dunia yang sementara ini, justru disinilah dia mampu meningkatkan kualitas jiwanya. Dan karena itu pula kita sering mendengar bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Seseorang untuk mendapatkan makom-makom yang tinggi di akhirat, bagaimanapun juga ladangnya adalah di dunia. Bahkan menurut Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif, dunia ini adalah tempat meraup segala macam keutamaan dan maqamat bagi para aulia dan orang-orang yang meniti jalan menuju akhirat. Artinya dunia ini tempat mereka untuk mencapai makom-makom yang tinggi di akhirat. Jadi
Imam Khomeini hendak menjelaskan bahwa yang mazmum itu bukan dunianya. Jadi dunia sebagai dunia bukan perkara yang tercela. Apa yang tercela? Yang tercela, kata Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, adalah at-tawajjuh nahwaha wanshidadul qalbi biha wa mahabbatiha. Ketika seseorang terpaut dengan dunia, dia akhirnya mencintai dunia. Tapi kalau mereka sadar bahwa dunia ini adalah ladang bagi mereka untuk meraih berbagai macam kedudukan di akhirat, maka dunia adalah sesuatu yang baik. Dunia menjadi buruk ketika orang itu kemudian terpaut hatinya dengan dunia, jatuh cinta pada dunianya, maka akan menjadi buruk. Nah, dari sini kita sudah bisa paham mana dunia yang mamduhah, yang terpuji, dan mana dunia yang mazmumah. Yang mamduhah adalah dunia yang dijadikan sebagai jalan untuk meraih maqamat di akhirat, sementara yang mazmumah adalah ketika seseorang jatuh cinta dan terpaut hatinya pada dunia. Imam Khomeini menegaskan lebih jauh bahwa maqamat yang sangat tinggi di akhirat itu seseorang tidak bisa menggapainya kalau dia tidak memasuki kehidupan dunia. Dan dia melewati perjuangannya dan pengorbanannya di dunia. Justru ketika manusia ditempa dengan berbagai macam hal yang terjadi di dunia ini, dan dia mampu menjaga dirinya, melewati berbagai macam tantangan, rintangan, godaan, dan lain sebagainya, dari situlah manusia akan naik makom dan derajatnya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, ketika ada orang yang kemudian mencela dunia, ya boleh jadi orang ini hendak menunjukkan kezuhudan atau bahwa dia tidak terpaut dengan dunia, tapi akhirnya orang ini mencela dunianya. Imam Ali mengkritisi, artinya jangan pernah kamu salahkan dunia. Dunia tidak salah. Yang tidak benar itu ketika seseorang terpaut hatinya dengan dunia, salah jatuh cinta, itu akhirnya menjadi buruk. Tapi dunianya bukan hal yang buruk. Nah, Imam Ali menerangkan seperti ini. Ucapan Imam Ali ini dikutip oleh Al-Imam Khomeini dalam ketika beliau menjelaskan hadis yang ke-6 ini. Imam Ali berkata, "Inna dunya daru sidqin liman sadaqaha." Dunia ini adalah tempat yang benar bagi yang memperlakukan dunia ini dengan cara yang benar. Jadi permasalahannya pada bagaimana seseorang memperlakukan dunia. Kalau akhirnya seseorang ketika melihat dunia, gemerlapnya, kemewahannya, hal-hal yang mengasyikkan di dunia ini, berbagai macam nikmatnya, kemudian dia jatuh cinta pada dunia, dia salah memperlakukan dunia. Karena itu yang Ali berkata, "Inna dunya daru sidqin liman sadaqaha." Ini alam kebenaran bagi siapa yang perlakukan dengan benar. Wa daru afiyatin liman fahima anha, dan ini adalah tempat afiat bagi siapa yang memahaminya. Wa daru ghinan, dan ini rumah yang dari rumah ini, yang dari alam ini seseorang mampu meraih berbagai macam kekayaan. Liman tazawwada minha, bagi yang mengambil bekal dari dunia. Bagaimanapun bekal manusia untuk di akhirat itu diambil dari dunia. Liman tazawwada minha. Wadaru mau'izatin, dan alam ini adalah alam yang penuh pelajaran, banyak nasihat di alam ini. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan, setiap mata kita memandang, setiap telinga kita mendengar, sebenarnya semua ini bisa jadi pelajaran. Wadaru mau'izatin liman itta'adha biha, barang siapa yang mau mengambil pelajaran darinya. Masjidu ahibba'illah, dunia ini tempat sujudnya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Wa musalla malaikatillah, tempat sholatnya para malaikat Allah. Wa mahbatu wahyillah, dan tempat turunnya wahyu Allah. Dunia juga. Wa matjaru awliyaillah, dan rumah dagang para awliya Allah. Iktasabu fiha rahmah, mereka berhasil meraih rahmat dari alam ini. Wa rabahu fihal jannah, dan ketika mereka mampu memanfaatkan dunia dengan baik sebagai ladang amalnya, dia akan
mendapat keuntungan surga. Warabahu fihal jannah. Artinya surga, kehidupan yang abadi itu, kalau kita mau meraihnya, mau tidak mau, kita harus meraihnya di dunia. Kita tidak bisa meraih akhirat di akhirat. Kita meraih akhirat atau kebahagiaan di akhirat melalui dunia. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa yang buruk dari dunia itu adalah ketika seseorang ketika melihat gemerlap dunia, kemewahan dunia, hal-hal yang mengasyikkan di dunia, nikmat-nikmatnya, kemudian matanya silau dan dia akhirnya teralihkan untuk jatuh cinta pada hal yang hakiki, akhirnya dia jatuh cinta pada dunianya yang sementara ini. Ini yang kemudian menjadikan dunia itu mazmuma. Dan ketika manusia jatuh pada kecintaan kepada dunia, maka dunia menjadi sumber segala kesalahan. Sebagaimana Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam kitab Al-Kafi juga menyatakan ra'su kulli khati'atin hubbud dunya. Jadi sumber segala kesalahan itu adalah ketika seseorang jatuh cinta kepada dunia. Dalam riwayat lain Al-Imam Baqir alaihissalam berkata, "Ma dhi'bani dhariyan fi ghanamin laisa laha ra'in, hadza fi awwaliha wa hadza fi akhiriha bi asra'a fiha min hubbil mal wa syaraf fi dinil mu'min." Digambarkan bahwa tidak ada dua serigala lapar ya yang berada di di kawanan domba yang tanpa gembala ya, satu di sisi kanannya dan satu di sisi kirinya, artinya dua serigala ini mengepung kawanan domba yang tidak ada gembalanya ini. Itu kata Al-Imam Al-Baqir alaihissalam, dua serigala ini tidak lebih cepat ya pada agama seorang mukmin dibandingkan dari kecintaan pada harta dan kemuliaan di dunia. Bi asrafiha min hubbil mal wa syaraf fi dinil mu'min. Artinya bahaya cinta pada harta dunia itu jauh lebih berbahaya bagi agama seorang mukmin ketimbang dua serigala yang sudah mengepung kawanan domba yang tanpa gembala tadi. Nah, Imam Khomeini menjelaskan lebih dalam lagi tentang hubbud dunia ini. Beliau berkata bahwa semakin kuat ikatan hati seseorang kepada dunia, maka hijabnya juga semakin tebal. Jadi semakin orang jatuh cinta pada dunia, maka hijabnya juga akan semakin tebal. Fata'alluqul qalbi bid-dunya wa hubbuha huwa dunya al-madmumah. Jadi keterikatan hati seseorang pada dunia dan mencintainya itu adalah dunia yang madmumah, dan semakin kuat ikatan maka hijabnya juga akan semakin tebal bagi manusia, yang menghijabi manusia dari kehidupan yang hakiki. Artinya ketika manusia semakin terpaut dengan dunia, maka hijabnya terhadap kehidupan yang hakiki juga akan semakin tebal. Dia akan semakin jauh dari paham tentang kehidupan hakiki di akhirat, sehingga dia hanya silau dengan dunia. Dia hanya faham dunia. Yang dia pikirkan hanya dunia, dunia dan dunia. Padahal kalau kita tanya padanya, dia paham persis bahwa dunia ini sebentar. Tidak ada orang yang kemudian meskipun dia jatuh cinta kepada dunia, kemudian dia merasa bahwa dia akan abadi di dunia. Tidak, dia paham bahwa dia hanya akan tinggal di dunia sebentar. Tapi ketika keterikatan hati ini kuat, maka seakan dia hidup abadi. Dia tidak sadar itu. Padahal kalau kita tanya, apakah kamu akan abadi di dunia? Pasti dia akan menjawab, tidak, saya tidak akan abadi loh. Kalau kamu tidak akan abadi di dunia, kenapa kamu menjadi sedemikian cintanya dengan dunia? Nah, ini hijab yang membuat manusia melakukan penyikapan-penyikapan sehingga orang waras melihatnya, oh ini tidak waras ini. Oh dia paham bakal dia tinggalkan, kok dia all out dengan dunia. Nah, dalam riwayat-riwayat dikatakan bahwa
ada yang sampai menyebut angka 70.000 hijab. Ada 70.000 hijab. Riwayat mengatakan bahwa anna lillahi sab'ina alaf hijab minan nuri wal dhulm. Jadi bagi Allah itu ada 70.000 hijab dari cahaya dan kegelapan. Jadi kadang-kadang hijab itu bukan hanya kegelapan, perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, terjerumusnya seseorang pada dorongan-dorongan hawa nafsu, itu al-dhulumat, itu adalah hal-hal yang gelap. Tapi bahkan cahaya pun bisa menjadi hijab. Apa cahaya yang menjadi hijab? Di antaranya ilmu. Ilmu kalau berhenti pada ilmu dan kemudian tidak lahir dalam amal, ilmu ini menjadi hijab. Atau ilmu yang berhenti pada ilmu dan tidak melahirkan keimanan, ini juga menjadi hijab. Jadi jangan dikira hijab itu hanya hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang gelap, al-dhulumat. Kadang-kadang cahaya juga bisa menjadi hijab. Dan riwayat menegaskan sampai ada 70.000 hijab minan nuri wal dhulma. Dan boleh jadi di antara hijab-hijab itu adalah berbagai macam keterikatan manusia pada dunia, kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus sarif. Dan ketika hijab itu tebal, maka menembusnya juga semakin sulit. Semakin tebal hijab, maka menembusnya, lolos darinya, selamat darinya juga akan semakin sulit. Sama dengan orang yang di penjara. Kalau kemudian pintunya 1 lapis, ada yang pintunya 70.000 lapis. Berarti setelah dia buka ini, dia harus buka pintu yang kedua sampai 70.000 pintu. Ini sekedar tamthil atau gambaran. Nah, dan semua itu dikarenakan manusia berlebihan dalam mencintai dunia. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Nah, di pembahasan berikutnya Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif berbicara tentang kenapa sih manusia ini kok akhirnya dia tertarik untuk mencintai dunia secara mendalam. Ada apa sih? Kenapa kok jarang kita melihat manusia itu yang lolos dari kecintaan kepada dunia? Pada umumnya manusia ini terjerat dengan cinta dunia. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kita pun ketika melihat diri kita, seakan-akan kalau berkaitan dengan dunia, ya siapa yang tidak cinta dengan dunia? Siapa yang tidak suka dengan harta dunia? Nah, ini dibahas tentang apa yang menyebabkan manusia itu sampai berlebihan mencintai dunia. Yang ini menjelaskan bahwa bagaimanapun juga manusia itu dia dilahirkan di alam dunia ini. Jadi manusia itu ketika pertama kali melihat dan ketika pertama kali menyadari keberadaan, ya dia menyadari keberadaan dunia ini. Mungkin alam-alam yang sebelumnya manusia tidak ingat. Yang dia ingat adalah ya alam dunia ini. Keberadaan yang pertama kali yang dia kenal ya alam dunia. Kata beliau, manusia itu walidatu hadhid dunya, dilahirkan di dunia ini. Dan dunia laksana ibunya. Manusia itu adalah putra air dan tanah ini. Wa huwa ibnu hadzal ma' wat turab. Jadi kecintaan kepada dunia itu beriringan dengan keberadaannya di dunia. Bagaimana dia tidak cinta dengan dunia? Karena memang ketika dia menyadari keberadaan dia, sejak awal memahami keberadaannya ya di dunia ini. Karena itu kecintaan kepada dunia itu sesuatu yang tidak terpisahkan dari dirinya. Dan semakin bertambah usia, maka kalau manusia tidak melakukan pemaknaan yang benar kepada dunia ini, maka kecintaannya kepada dunia juga bertambah. Semakin bertambah umurnya, semakin dia jatuh cinta kepada dunia. Dan kemudian setelah manusia itu beranjak dewasa, dia kemudian kenal dengan kenikmatan-kenikmatan lain. Kenikmatan kita ini bertambah terus. Ya mungkin di masa-masa kita kecil, kita tidak terlalu paham itu.
nikmat-nikmat tertentu ya. Ada nikmat-nikmat tertentu orang itu baru bisa mengalaminya ketika sudah dewasa. Jadi semakin bertambahnya umur, kemampuan manusia untuk merasakan beragam nikmat dunia ini juga bertambah. Al-quwa asyahwaniyah ya. Kemudian ketika dia sudah mampu mencari harta sendiri, dia mampu merasakan kemewahan dan lain sebagainya, semakin dia cinta kepada dunia. Apalagi ketika seseorang memahami bahwa ternyata berbagai macam keinginannya itu bisa dia dapatkan di dunia. Dan dia merasakan berbagai macam kelezatan dari nikmat-nikmat dunia. Semakin dalam dia mencintai, semakin dalam, semakin terpaut dia, semakin jatuh cinta kepada dunia. Dan ketika itu yang terjadi, maka manusia ini melihat kematian. Loh, kalau gitu kematian ini yang memutus saya untuk menikmati hal-hal yang sudah sekian lama saya nikmati. Dan ketika dia menganggap kematian pemutus nikmat, dia kemudian jadi semakin cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Karena apa? Karena dianggapnya kematian adalah pemutus nikmat-nikmat yang selama ini sudah dia rasakan. Dan boleh jadi dia terlupakan dengan kehidupan yang hakiki di akhirat. Orang-orang yang terpaut dalam kecintaan kepada dunia menganggap bahwa kematian adalah kefanaan. Seperti yang saya singgung di awal, yang mengatakan meskipun dalam akalnya, dalam nalarnya, manusia itu memahami bahwa dunia ini sementara, tapi tetap keterpautannya itu tidak bisa dia lepaskan dari dirinya. Mengapa itu terjadi? Karena keimanannya bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sementara itu hanya keimanan yang berhenti pada nalar dan rasionya, belum sampai pada hatinya, belum terwujud dalam bentuk keimanan yang kuat, sehingga meskipun dia paham bahwa kapanpun saya bisa mati, tapi tetap dia tidak bisa melepaskan keterpautan jiwanya dari dunia. Manusia begitu, dan itu terjadi pada kita. Padahal kita paham kan bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Tapi kenapa sementara kita paham bahwa meskipun dunia ini bisa setiap saat kita tinggalkan, kenapa keterpautan kita pada dunia ini sedemikian kuatnya? Ada apa ini? Padahal akal kita, rasio kita mengatakan bahwa oh iya, kapanpun saya bisa meninggalkan dunia ini. Tapi kenapa keterpautan sedemikian kuatnya? Imam Khomeini kemudian memberikan contoh salah seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan Nabi yang luar biasa, bukan sembarang Nabi. Min ulil azm. Nabi-nabi yang termasuk Nabi yang makomnya tinggi. Itu Nabi Allah Ibrahim di Al-Quran sampai mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Yang saya baca ini Al-Qurannya. Awalam tu'min? Belum beriman kamu wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, enggak, aku sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Agar aku sampai pada maqam itmi'nanul qalb. Itu yang kemudian akhirnya Nabi Ibrahim diminta untuk mencincang beberapa burung, ditaruh di berbagai tempat, dan ketika dipanggil, mungkin burung itu sudah ditandai ya, dan ketika dipanggil, burung itu datang menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya permintaan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Arini kaifa tuhyil mauta." Tunjukkan padaku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Belum beriman kamu wahai Ibrahim? Aku sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, aku ingin sampai pada keimanan yang kuat sehingga tenang hatiku ini. Sudah terbukti bagiku. Aku lihat sendiri. Dan permintaan Ibrahim dikabulkan. Nah, artinya seorang Ibrahim alaihissalam yang dia seorang nabi,
yang bahkan dia telah mengalami bagaimana dia dilempar di api unggun dan api tidak membakarnya, masih minta arini kaifa tuhyil mauta. Artinya memang keimanan ini bertingkat-tingkat, dan kita harus setiap saat meningkatkan keimanan ini. Sehingga kalau keimanan biasa ya seperti tadi itu, meskipun manusia paham bahwa dunia sementara, tapi dia tetap tidak bisa melepaskan keterpautannya pada sesuatu yang sementara ini. Nah, ada manusia-manusia yang kemudian sampai pada tingkat yang dia sudah melewati semua ini. Kita ambil contoh seperti lulusan terbaik madrasah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Maulal Muttaqin Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Imam Ali berkata seperti ini ketika berbicara tentang kematian, wallah labnu Abi Thalib anasu bil maut minat tifli bi thadi ummih. Demi Allah, putra Abu Thalib ini dia lebih nyaman, ya, lebih rindu pada kematian ketimbang bayi pada air susu ibunya. Anda lihat kan seorang bayi itu ketika haus, bagaimana dia meronta-ronta menangis ingin mendapatkan air susu ibunya. Itu kerinduan yang sudah ada pada alam bawah sadar seorang bayi. Ketika dia haus, yang dia inginkan hanya air susu ibunya. Itu keinginan yang paling pure, yang murni. Keinginan yang murni seorang bayi pada air susu ibunya dalam keadaan haus. Imam Ali mengatakan bahwa ketahuilah bahwa putra Abu Thalib dia lebih merindukan kematian ketimbang bayi kepada air susu ibunya. Labnu Abi Thalib anasu bil maut minat tifli bisadiye ummeh. Anda tahu di sini ada enggak yang merindukan kematian seperti itu? Nah, kenapa? Berkaitan dengan hal ini, Imam Khomeini mengatakan dzalika li annahu ra'a bi ainil wilayah haqiqat hadhihi dunya. Ya mali karena dia punya maqam wilayah, dia telah melihat hakikat dunia dengan mata wilayah. Karenanya dia bisa berkata, labnu Abi Thalib anasu bil maut minat tifli bi thadi ummih. Karenanya orang seperti Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dia tidak akan menjual kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun selainnya. Dalam hal ini Imam Khomeini menjelaskan, artinya tentu ini bukan makom kita, tapi ketika hal ini diceritakan setidaknya kita punya gambaran bahwa apa sih yang terjadi pada para aulia Allah itu. Yang ini menjelaskan bahwa Anda tahu bahwa jeritan dan derita aulia Allah itu adalah karena terpisahnya dia dari yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru ketika para aulia ini diberi kesempatan hidup di dunia, dan mau tidak mau ketika hidup di dunia, namanya dunia ini punya hukum-hukumnya, alam dunia punya hukum-hukumnya. Tidak bisa manusia itu ketika hidup di dunia kemudian dia tidak makan, tidak minum, tidak. Bagaimanapun juga para aulia Allah, wahatta Ar-Rasul dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, mau tidak mau dia harus minum dari air dunia, harus makan dari makanan dunia, karena hukum alam menuntutnya untuk makan dan minum. Bahkan kebutuhan sederhana terhadap dunia seperti ini, itu yang membuat mereka tersiksa dan menderita. Ini sudah beda makom, tapi setidaknya kita dibukakan celah bahwa itu jeritan dan derita para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah mentakdirkan mereka untuk hidup di alam dunia dengan berbagai macam kebutuhan terhadap dunia, menyakitkan bagi mereka. Sementara kita kan enggak kan? Kita tidak paham kalau ini hal yang menyakitkan bagi para aulia Allah. Kita malah mengejar hal yang bagi para aulia adalah menyakitkan. Itu supaya kita paham ya di mana kita dan di mana para aulia Allah. Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata,
bahwa karena hukum dunia yang akhirnya membuat aku terpaksa mengambil sesuatu dari dunia ini, karena itu aku harus minta ampun kepada Allah setiap hari 70 kali. Jadi bukan karena dosa. Karena aku terikat oleh hukum-hukum dunia dan akhirnya aku memanfaatkan dunia ini, setidaknya aku tidak bisa tidak menikmati dunia. Ketika engkau ciptakan aku ya Allah dengan rasa haus, dan ketika aku meminum air aku merasakan segarnya haus. Segarnya tenggorokanku ketika haus aku minum air ini sudah dianggap sesuatu yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Untuk keterpautan yang bersifat takdir ilahi ini aku minta ampun 70 kali setiap harinya. Bahkan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif ketika berbicara tentang dosa Adam itu bukan dosa melanggar, bukan. Ya dosa ketika dia terpaut dengan hukum-hukum alam ini, dia harus menikmati dunia ini, dia harus memanfaatkan dunia ini. Itu sudah merupakan dosa bagi para aulia Allah. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nanti kita akan dalami lebih jauh. Nah, kemudian yang Khumaini berbicara tentang mafasid atau efek-efek buruk dari mencintai dunia. Beliau menjelaskan bahwa keterpautan hati seseorang pada dunia inilah yang akan menimbulkan berbagai macam mafsadah. Dan hampir seluruh kesalahan manusia dan terjeratnya dia dengan berbagai macam pelanggaran dan maksiat serta kejahatan dan keburukan, sebab utamanya adalah kecintaan pada dunia dan keterikatan pada dunia. Beliau kemudian berbicara hal seperti ini. Hati-hati manusia. Anda kalau tidak cepat-cepat melepaskan keterpautan hati Anda pada dunia, nanti Anda itu akan marah kepada Allah ketika tiba saatnya Anda harus dicabut nyawanya. Hati-hati. Yang Khumaini mengatakan bahwa ketika manusia dia tidak cepat-cepat melepaskan keterpautan dirinya pada dunia, nanti suatu saat ketika tiba ajalnya dan Allah telah mengirim malaikat untuk mencabut nyawanya, dia akan protes kepada Allah. Dan dia katakan bahwa aku masih ingin hidup di dunia, aku masih menikmati dunia. Dan dia marah ketika harus dihentikan masa hidupnya di dunia. Hati-hati. Dan kalau itu yang terjadi, bagaimana manusia bisa marah kepada zat yang memberi seluruh keberadaan dan nikmat padanya? Mana'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ketika suatu saat nanti Israel datang hendak mencabut nyawa kita dan kita tidak radiyatan, kita tidak rela untuk diselesaikan masa-masa kita menikmati dunia ini. Jangan sampai. Karena kalau itu yang terjadi, berarti kita di akhir hayat kita murka pada yang mencipta kita. Kita marah kepada yang mencipta kita lantaran dihentikan masa-masa kita menikmati dunia ini. Dikisahkan bahwa ada salah seorang alim, bukan manusia biasa. Itu si alim ini dia cinta pada salah seorang anaknya, cinta mati dia pada salah seorang anaknya. Bahkan sebelum dia mati dia berpikir bahwa yang dia beratkan ketika nanti dia mati adalah berpisah dari anaknya ini. Dia tidak peduli dia mati, tidak ada masalah. Tapi yang dia beratkan karena dia terlalu cinta pada salah seorang anaknya ini.
Tapi karena dia seorang yang alim dan dia berhati-hati, dia berusaha dengan berbagai macam riyadhah, melakukan berbagai macam ibadah, munajat, doa untuk menyelesaikan keterpautannya akan kecintaan kepada anaknya ini. Apa tujuannya? Supaya nanti ketika dia dipanggil oleh Allah untuk mati, dia tidak terpaut lagi pada kecintaan pada anaknya. Dan dia berhasil. Dia sudah selesai dari keterpautan mencintai anaknya ini. Dan ketika datang waktu kematiannya, dia sudah tidak terbebani dengan kecintaan kepada anaknya. Artinya dikisahkan bahwa sebagian orang-orang yang meniti jalan kepada Allah, sampai-sampai dia harus melakukan riyadhah dan mujahadah agar dia tidak terpaut pada kecintaan pada, dalam hal ini adalah salah seorang anaknya. Nah, Al-Imam Al-Khumaini kemudian membawakan tamthil, ya, sebuah metafora dari sebuah riwayat tentang dunia ini. Mathalud dunya, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, kamathali ma'il bahr, kullama syariba minhu al-atshan izdada 'atashan hatta yaktula. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, perumpamaan dunia ini seperti air laut. Setiap kali orang meminumnya atau orang yang haus minumnya, maka dia akan bertambah haus. Hatta yaktula, sampai akhirnya air laut itu membunuhnya. Jadi air laut itu, kalau orang yang haus itu dihadapkan pada air laut, dia ketika tidak dapat air lain, dia berusaha untuk menghilangkan dahaganya dengan air laut. Tapi air laut semakin banyak diminum, semakin mendatangkan kehausan. Dan ketika hausnya dah habis dan dia minum terus, akhirnya air itu yang membunuhnya. Hatta yaktula. Dunia seperti itu. Artinya jangan pernah Anda tidak akan puas dengan dunia. Nah, kenapa kita tidak akan puas dengan dunia? Nanti pembahasannya sebentar lagi insyaallah. Dalam sebuah riwayat yang dinukil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dikatakan bahwa innad dirham wad dinar ahlaka man kana qablakum. Hati-hati. Dirham, ya, kepingan-kepingan perak dan emas itu telah menghancurkan mereka yang hidup sebelum kalian. Dan kalau kalian tidak hati-hati, emas dan perak itu juga akan menghancurkan kalian. Bagi aulia Allah, seperti yang sudah dijelaskan tadi itu, sekedar terpaut dengan dunia itu sudah dianggap merupakan maksiat. Nah, berikutnya ternyata cepat dan lambatnya alam barzah manusia itu juga terkait dengan sejauh apa dia mencintai dunia. Dikatakan bahwa masa lama tinggal seseorang di alam kubur dan barzah itu berhubungan erat dengan keterpautannya pada dunia. Fakullama kana ta'alluq bid dunya aqall kana al barzah wa qabrul insan akthar. Setiap keterikatan manusia itu dengan dunia itu semakin dalam, maka ketika keterikatan manusia kepada dunia itu semakin sedikit, ya, maka barzah dan kuburnya akan semakin luas dan semakin bercahaya. Sebaliknya juga begitu. Semakin keterpautan manusia kepada dunia itu lebih banyak, maka barzahnya juga akan menjadi sempit dan gelap. Kalau keterkaitan manusia kepada dunia itu sedikit, maka masa tinggalnya di barzah sebentar. Kalau banyak keterpautannya, masa tinggalnya di barzah juga akan lama. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa alam kubur bagi para aulia Allah itu sampai disebut hari di sini tidak lebih dari 3 hari. Sebentar kalau bagi aulia Allah, karena mereka tidak terlalu terpaut dengan dunia. Tapi mungkin bagi mereka yang punya keterpautan yang dalam dengan dunia, masa kubur dan barzahnya juga akan lama. Di antara mafsadah kecintaan kepada dunia adalah
tentu takut mati. Ketika orang terpaut secara mendalam dengan dunia, dapat dipastikan dia takut mati. Dan ini ukuran buat kita, ukuran yang paling gampang. Kalau kita takut mati, berarti keterpautan dunia. Keterpautan kita pada dunia itu kuat. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Setiap orang yang takut pada kematian, pastikan bahwa dia sedang terpaut dengan dunia. Nah, tentu ini bukan takut pada, ada orang kan takutnya orang mukmin ketika dia bukan takut matinya, bukan takut meninggalkan dunianya, tapi dia takut pada perhitungan ilahi. Nah, ini takut yang positif ini ya. Tapi kalau takut meninggalkan dunia, takut kehilangan dunia, atau takut terputus dari kehidupan dunia, ini yang tidak baik. Imam Humaini kemudian mengutip ucapan Muhaqqiq Damat. Muhaqqiq Damat dalam kitabnya Al-Qabasat, dia berpesan seperti ini, la yukhifannakal maut. Jangan sampai kematian membuat Anda takut. Fa inna mararatahu fi khawfi. Karena pahitnya kematian, ya, susahnya kematian itu pada ketika Anda takut pada mati. Jadi kalau Anda takut pada mati, maka kematian semakin menyiksa Anda. Tapi kalau Anda sudah tidak takut pada kematian, maka kematian tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Tidak bisa membuat Anda tersiksa. Jadi semakin orang takut pada kematian, kematian akan semakin menyiksanya. Bahkan berpikir tentang kematian membuat semua kenikmatan yang ada di hadapannya menjadi hambar. La yukhifannakal maut fa inna mararatahu fi khawfi. Nah, di antara mafsadah kecintaan kepada dunia ya adalah ketika seseorang akhirnya dapat dipastikan dia malas untuk beribadah dan bermunajat. Ini juga barometer. Selain tadi takut pada kematian itu adalah ukuran seseorang terpaut pada dunia, di antara barometer orang yang terpaut dengan dunia ketika orang itu tidak bersemangat untuk melakukan ibadah, munajat, bangun malam, doa. Dia tidak terlalu tertarik dia. Dia hanya memberikan sebagian kecil waktunya, sederhana waktunya untuk hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Itu tanda bahwa seseorang telah terjerumus pada cinta dunia. Dan orang yang seperti itu dia akan kehilangan al-azam wal iradah. Dia sudah tidak punya tekad. Dia tidak punya keputusan yang kuat untuk meniti jalan akhirat. Dia sudah terjerumus, hanyut dalam dunia. Azam dan iradahnya sudah mati. Padahal kata Imam Humaini, seseorang yang mampu dalam kehidupan dunia ini menjaga azam dan iradahnya untuk meraih kehidupan yang hakiki, ini padahal ya. Kata Imam Humaini digambarkan, ini beliau gambarkan supaya kita tidak, artinya punya alasan lah untuk melepaskan keterpautan diri pada dunia. Kata Imam Humaini, itu nanti ahli surga itu dapat surat dari Tuhan, dapat memo lah dari Tuhan. Kalau seandainya nanti, mudah-mudahan antum semua min ahlil jannah ya. Nah, kata Imam Humaini dalam salah sebuah hadis, itu penghuni surga ketika mereka tinggal di sana akan datang surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tanzilu alaihim risalatun min sahatil qudsil ilahi jallat azamatuh. Apa isi suratnya? Isi suratnya seperti ini. Hadhi risalatun minal hayy thabit al-khalid ilal hayy thabit al-khalid. Wah, luar biasa. Artinya ini adalah surat dari zat yang maha hidup ya, yang maha kekal kepada yang juga mempunyai kehidupan dan kekekalan yang sama. Ajib. Di sini Allah mengatakan bahwa ahli surga itu sama dengan dirinya. Al-Hayyu Tsabit Al-Khalid.
Ya bedanya kalau Allah itu keabadian dan kehidupannya itu adalah dari zatnya sendiri. Tapi kalau makhluk seperti kita, keabadian dan kekekalan itu kita dapatkan dari yang maha hidup dan maha kekal. Artinya engkau juga aku hidupkan selama-lamanya. Engkau juga aku kekalkan seperti diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Suratnya begini ya. Minal hayy tsabit al-khalid ilal hayy tsabit al-khalid. Kemudian Allah berkata, Ana alladzi aqulu lisyai' kun fayakun. Aku ini punya kekuatan, kata Allah, ketika aku katakan kun maka jadilah. Wa qad ja'altukal yaum aidan fi mustawa idza amarta syai' wa qulta lahu kun fayakun. Dan engkau juga aku beri kekuatan untuk engkau bisa seperti aku. Kapan kau katakan kun fayakun? Ini artinya janji Allah kepada orang-orang yang memang hendak meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan padanya kekuatan kun fayakun. Artinya sudah bukan engkau dapat nikmat ini, nikmat itu, iya itu semua kun. Bahkan lebih daripada itu. Engkau aku beri kekuatan kun fayakun. Apapun yang kamu katakan jadilah. Artinya jangan sampai ya sesuatu yang luar biasa ini kemudian kita tukar dengan kenikmatan dunia yang sementara. Jangan sampai kita akan kehilangan nikmat yang luar biasa, besar dan tak terbatas. Artinya kalau sampai kita diberikan kekuatan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mampu merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita bisa menciptakan keberadaan dari ketiadaan. Luar biasa. Artinya Allah itu dia tidak akan pernah menghentikan pemberiannya yang maksimal kepada hamba-hambanya. Tinggal kita menjadi hamba saja. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Dan ukurannya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah digambarkan oleh Al-Imam Al-Khomeini meskipun di musim dingin, di mana di musim dingin itu kan orang ketika tidur di malam hari dalam keadaan dingin, dia berselimut hangat di kamarnya, itu kayaknya sudah jangan ada yang ganggu lah. Tapi para aulia Allah di musim dingin, ketika menyentuh air itu akan menyengat tubuhnya, dia tetap bangun malam. Dia bangun dari tidur nyenyaknya, dari tidur nyamannya. Dia berjalan menghampiri air, yang bahkan air ketika disentuh akan menyengat tubuhnya. Dan dia mengambil air wudu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa ibadah itu semakin berat, dan ketika seseorang melakukannya itu tanda bahwa hamba itu memahami keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Khomeini, memang ibadah-ibadah seperti itu di awalnya sulit. Karena apa? Kan memang sesuatu yang belum kita coba dan belum kita lakukan, merupakan sesuatu yang kayaknya mustahil lah. Saya bangun malam, saya sholat malam, saya harus mengangkat kepala saya dari bantal yang empuk ini untuk kemudian ke kamar mandi, kemudian ambil air wudhu, menghadap. Kayaknya jauh lah. Pokoknya saya lakukan yang wajib-wajib aja dah. Yang ini mengatakan jangan. Mulailah, cobalah. Mungkin di awal sulit, tapi hal ini ketika Anda lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, dan berulang, maka nanti Anda akan sampai pada nikmatnya kelezatan dalam beribadah kepada Allah di tengah malam. Dan ketika kelezatan itu sudah Anda rasakan, maka semua kelezatan dunia akan hilang dibandingkan kelezatan ketika Anda berduaan dengan Allah di malam hari. Manusia ini kan mungkin lebih banyak paham ketika dia berduaan dengan kekasihnya, dia memahami betapa indahnya saat-saat ketika dia berduaan dengan kekasihnya. Padahal kekasih duniawi yang
bisa tua, bisa reot, bisa peot, ya. Ya, bisa menjadi bangkai. Betul tidak? Nah, sementara manusia tidak berusaha untuk meningkatkan kenikmatan yang dia rasakan itu pada yang level yang lebih tinggi. Bayangkan kalau seorang akhirnya mampu merasakan kenikmatan ketika dia berduaan dengan zat yang maha segala-galanya, Jalla Jalaluh. Kata Imam, kalau itu sampai Anda rasakan, Anda akan lupakan seluruh dunia dan isinya. Bahkan lebih daripada itu, orang yang telah sampai pada kedekatan kepada Allah, bahkan dia sudah tidak akan, bukan hanya kenikmatan dunia yang dilewati, bahkan kenikmatan ukhrawi pun akan dia lewati, karena itu adalah kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Ya tentu ini kalau kita bahas di sini terlalu tinggi buat kita untuk lolos dari kenikmatan dunia saja susah. Apalagi dari kenikmatan ukhrawi. Tapi aulia Allah itu sudah melampaui, dia sudah tidak hanya berhasil meninggalkan kenikmatan dunia, tapi bahkan kenikmatan ukhrawi pun sudah ditinggalkan ketika dia memahami kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu al-unsu billah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Khumaini juga mengatakan bahwa amal-amal kebaikan yang Anda lakukan di dunia itu nanti bentuknya sangat indah. Kan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa sholat-sholat yang kita lakukan itu akan menjelma dalam kadang-kadang sosok seorang manusia yang sangat tampan, yang sangat memikat, yang akan menemani Anda, memandu Anda. Luar. Dan semua perbuatan baik kita ini akan berubah menjadi sesuatu yang indah, ada bentuknya nanti. Dan keindahannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, Imam Khumaini kemudian ingin menjelaskan bahwa Anda jangan salah membidik kesempurnaan. Kalau Anda salah membidik kesempurnaan, nanti Anda jatuh cinta dengan dunia yang sementara. Jangan sampai Anda salah dalam membidik kesempurnaan, karena ada kesempurnaan dunia, bahkan ada kesempurnaan akhirat, bahkan ada kesempurnaan yang lebih tinggi daripada kesempurnaan ukhrawi. Dikatakan di sini bahwa wa ahlullah yarawnal kamal fi jamalil haq. Ahlullah itu sudah melihat kesempurnaan pada keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ketika sholat itu berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi sudah langsung kepada Allah. Sudah bukan pada surganya, sudah bukan pada imbalannya. Oh, imbalannya pasti didapat. Tapi imbalan-imbalan Allah jauh di bawah jamalul haq, jauh di bawah itu, tidak ada bandingannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lima Allahi halun." Aku ini dengan Allah ada saat-saat yang la yasauhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, bahkan malaikat yang paling dekat pun tidak punya keadaan yang seperti itu antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, maqamat ini tidak berhenti. Nah, di bagian akhir ada hal penting yang hendak disampaikan oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Kata Imam Khumaini, manusia ini merupakan ciptaan dari zat yang maha segala-galanya, yang tak terbatas. Ini penting ini. Bagian ini sangat penting sekali. Jadi Anda, wahai manusia, Anda ini bukan sembarang ciptaan, Anda ini bukan sembarang makhluk. Anda ini makhluk dan ciptaan zat yang maha segala-galanya. Jadi Anda terpaut dengan kekuatan yang tak terbatas, yang maha segala-galanya. Jalla Jalaluh, Jallat azamatuh. Dan Anda jangan pernah berkhayal Anda untuk puas kecuali Anda sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Apa Anda kira kenikmatan dunia bisa memuaskan Anda? Tidak. Kata Imam Khumaini, digambarkan kalau seandainya diserahkan kepada Anda itu para wanita satu kota, Anda akan mencari kota yang lain. Untuk urusan kekuasaan, kalau seandainya seluruh dunia ini di bawah kekuasaan Anda, Anda masih akan melirik planet yang lain.
Jangan dikira Anda akan puas hanya dengan wilayah tertentu. Enggak, bahkan kalau dunia ini diserahkan kepada Anda tidak akan puas, Anda masih akan mencari planet yang lain. Anda itu terpaut dengan zat yang tak terbatas. Keinginan Anda adalah yang tak terbatas pula. Jadi hal-hal yang terbatas tidak akan pernah memuaskan Anda. Karena itu kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kapan hati manusia akan tenang? Ketika manusia kembali kepada yang maha segala-galanya. Karena tuntutan manusia ini tak terbatas. Bahkan tanda kutip surga pun tidak bisa memuaskan manusia. Manusia harus kembali kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini sangat rasional. Manusia berasal dari yang tak terbatas. Dia tidak akan tenang dan tidak akan bersemayam tentram kecuali kembali kepada yang tak terbatas. Nah, atau kalau istilah para urafa itu al-mahbubul mutlaq. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Manusia ini membawa fitrah ilahiyah. Dan fitrah ilahiyah itu manusia mencari al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak, yang tak terbatas. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menenangkan hati manusia. Nah, karena itu jangan salah membidik kesempurnaan. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan puncak kita. Ini sudah di bagian-bagian akhir. Mudah-mudahan hadis ke-6 ini bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan ya, karena ini tinggal sedikit nanggung kalau kita selesaikan pada bagian ini. Tapi sebelumnya shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, di bagian akhir Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif membawakan beberapa riwayat. Tapi riwayat-riwayat ini penting untuk kita baca, kita pahami artinya agar kita semakin paham dengan dunia. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, man kathura ishtibaquhu bid dunya kana asyad li hasratih inda firaqiha. Yang Ja'far mengatakan bahwa ketika manusia banyak bersinggungan dengan dunia dan banyak hal-hal dari dunia ini yang dia sukai, maka ketika dia berpisah dia akan semakin merasakan kesedihan yang luar biasa dari dunia. Karena itu jangan terlalu terpaut pada dunia. Riwayat lain mengatakan, ini penting, man ta'allaqa qalbuhu bid dunya ta'allaqa qalbuhu bi thalathi khisal. Barang siapa yang hatinya terpaut dengan dunia, berarti hatinya terpaut dengan 3 hal. Apa itu? Hammin la yafna. Kesedihan yang tidak akan pernah berakhir. Kenapa begitu? Karena di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini tidak bisa memuaskan hati manusia. Hati manusia itu punya dambaan yang lebih luas daripada dunia, yang lebih tinggi daripada dunia. Sehingga kalau dia mau mencari sesuatu yang menenteramkan hati di dunia, dia akan dapat. Karena itu kalau orang terpaut pada dunia, dia jatuh pada hammin la yafna, kesedihan yang tidak akan pernah berujung atau berakhir. Wa amalin la yudrak, dan dambaan yang tidak akan bisa dia raih. Tidak ada. Dambaan manusia jauh lebih tinggi daripada dunia. Jadi kalau dia cari di dunia, dia tidak akan temukan. Percuma, sia-sia. Dia habiskan waktunya untuk mencari dambaannya di dunia. Wa raja la yanal, ya angan-angan yang tidak akan tercapai, dan harapan yang juga tidak akan tergapai. Sementara ahlul akhirah dikatakan oleh Al-Imam Al-Khumaini itu semakin dia dekat dengan kehidupan yang abadi itu, dia semakin bahagia, dia semakin senang. Karena itu para aulia Allah mereka merindukan kematian. Di Al-Quran dikatakan bahwa kalau emang kalian adalah para kekasih Allah, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Loh, orang yang menyatakan dirinya kekasih Allah, dia mendambakan kematian.
Dia ingin berakhir dari alam yang terbatas ini. Dia ingin sampai pada hal-hal yang tak terbatas. Nah, lebih jauh Imam Khomeini menjelaskan bahwa para aulia Allah itu bahkan sebenarnya mereka tidak sudi untuk tinggal walau sekejap mata di dunia. Artinya seandainya Allah tidak mentakdirkan mereka harus menjalani ajal tertentu, kehidupan tertentu di dunia ini, mereka tidak akan biarkan diri mereka hidup di dunia walau sekejap mata. Imam Ali berkata, "Nuzzilat anfusuhum fil bala kallati nuzzilat fir raha." Ahlullah ya, atau ahlul akhirah itu ketika mereka dihadapkan pada berbagai macam hal yang menyakitkan di dunia itu sama seperti mereka dihadapkan pada hal-hal yang menyenangkan, tidak ada bedanya buat mereka. Karena itu sosok seperti Sayyidah Zainab alaihissalam dia bisa berkata ma ra'aitu illa jamila. Loh, ini sudah selesai dari dunia. Dia ketika dihadapkan pada hal-hal yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang memberatkan, luar biasa. Kejadian di Karbala luar biasa. Yang Ali berkata, nuzilat anfusuhum fil bala kallati nuzilat fir raha. Orang-orang ini kalau diletakkan dalam tempat-tempat ujian yang berat, seperti mereka sedang diletakkan di tempat-tempat yang membuat mereka senang. Karena itu Sayyidah Zainab bisa berkata, ma ra'aitu illa jamila. Anda wahai Ubaidullah ibn Ziyad, Anda wahai Yazid, Anda tidak punya mata yang melihat keindahan di balik tragedi ini. Kalau saya melihat di balik tragedi ini, tentu yang indah bukan terbantainya Al-Husain, bukan terinjak-injaknya tubuh suci Al-Husain, bukan itu yang indah. Yang indah adalah bagaimana orang-orang ini mempersembahkan semua yang dia miliki dalam rangka meraih keridhaan Allah, pengorbanan mereka, kesabaran mereka, ketabahan mereka, kesetiaan mereka, keberanian mereka, ketulusan mereka, itu yang indah. Aku melihat keindahan di balik itu. Nah, walaulal ajalul ladzi kataballahu alaihim, dan seandainya tidak ada ajal yang Allah tentukan untuk dijalani oleh manusia hidup di dunia ini, seandainya tidak ada itu, lam tastaqirra arwahum fi asadihim tarfata ain. Mereka tidak akan mengizinkan nyawa-nyawa mereka, ruh-ruh mereka ini bersemayam di badannya walau sekejap mata, syauqan ila thawab. Karena mereka sudah rindu dari imbalan-imbalan yang abadi di kehidupan akhirat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberikan pengetahuan dan ma'rifat, agar kita sampai pada pemahaman akan hakikat dunia, dan agar kita tidak terbaut dengan kehidupan dunia yang madmumah. Alhamdulillah, hadis yang ke-6 ini bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-7. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.